Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Farid Al-Rizki. Saya dengan Diah Ayu Puspitasari akan membawakan presentasi terkait bisnis plan toko baju online di era pandemi COVID-19. Ini adalah agenda pembahasan dalam presentasi saya. Yang pertama yaitu problem of the case, yaitu yang mencakup latar belakang masalah, analisa SWOT, serta rekomendasi strategi masalah, yang dimana di dalamnya terdapat strategi banding, serta strategi korelasi berupa strategi korelasi serupa e-commerce. Di dalam kehidupan sekarang ini, internet menjadi sarana penting di dalam sistem informasi, karena internet sangatlah penting untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sistem informasi, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan berita atau hal lain yang mereka inginkan atau butuhkan dengan cara yang lebih mudah dan cepat tanpa membuang-buang waktu. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, maka masyarakat menuntut teknologi harus lebih maju agar bisa dilakukan dengan efisiensi agar tidak membuang-buang waktu yang biasanya digunakan untuk beraktivitas. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana cara penjual bisa menjual berbagai produknya dengan cara mudah dan bisa diakses oleh masyarakat luas, berbandingan dengan cara berjualan yang masih konvensional pada saat di era sebelum pandemi COVID-19, di mana kita dapat menjual barang-barang kita dengan cara lebih leluasa dan meringankan beban para pembeli jika ingin membeli barang tidak perlu lagi datang ke toko tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya para penjual zaman sekarang ini sudah bisa menggunakan metode e-commerce yang merupakan salah satu sistem yang banyakkan oleh orang-orang yang ingin berbelanja namun tidak ada waktu untuk membeli barang secara langsung. Adanya toko online merupakan suatu terobosan tersendiri di dalam ilmu teknologi. Latar belakang pandemi serta penjualan secara konvensional, jumlah pengunjung dan efektivitas. Sejak era pandemi terjadi permasalahan yaitu tren penurunan penjualan akibat pembatasan social distancing. Sedangkan untuk pengajuan konvensional, permasalahan yang dihadapi masih terjadinya penjualan yang dilakukan secara offline atau konvensional, serta minimnya minat pengunjung atau masyarakat yang ingin membeli barang atau produk dengan cara datang langsung ke toko tersebut. Untuk efektivitas, dengan menggunakan sistem yang masih offline dan menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakefisienan dalam berjualan. Definisi bisnis online itu sendiri adalah bisnis yang dijalankan secara online atau melalui media internet sebagai media pemasaran barang ataupun jasa. Bisnis online banyak macamnya. Sebagaimana bisnis yang kita kenal selama ini, secara umum bisnis online terbagi menjadi 3 jalur, yaitu bisnis penjualan atau jasa, pemasaran periklanan, atau gabungan dari ketiganya. Jenis-jenis bisnis online terdiri dari toko online, PPC atau pay per click publisher, PTR or pay to review, sistem keanggotaan berbayar, membership system, memarkir domain atau domain parking, serta affiliate marketing atau seller. PTR itu sendiri adalah salah satu sumber untuk mendapatkan uang dari internet dengan aktivitas ngeblok. Nah, caranya adalah kita mereview atau menulis artikel tentang produk dari advertiser atau pemasang iklan. Ada banyak broker PTR di internet, misalnya Sponsor Reviews, Smarty, Buy Blog Reviews, dan lainnya. Untuk toko online atau yang online store, yaitu dapat menjual barang dagangan di internet dengan membuat sebuah toko online. Di dalamnya kita bisa menampilkan gambar-gambar produk beserta harganya, layaknya sebuah katalog. Jika kita tidak memiliki produk, kita bisa bekerja sama dengan penjual barang atau teman kita yang punya usaha tertentu untuk dipromosikan di internet dengan sistem bagi hasil. Sedangkan untuk PPC atau pay per click publisher, yaitu hampir semua pebisnis online mengikuti program ini karena sangat mudah dan simple. PPC adalah suatu program di mana kita dibayar jika ada yang mengklik iklan yang ada di website atau blog kita. Komisi yang diberikan bervariasi. Ada banyak broker PPC yang ada di internet, misalnya yang paling terkenal adalah Google AdSense dan lainnya. Beberapa tipe fasilitas media internet yang digunakan sebagai promosi diantaranya yaitu website, blog, community web, social network, space and banner on web, serta software. Di dalam bisnis online juga terdapat resiko, diantaranya yaitu dari segi pemasaran serta segi produk. Dari segi pemasaran itu sendiri yaitu banyaknya produk serupa yang dijual lebih murah sehingga mengurangi minat pembeli untuk membeli di online shop. Dapat terkena penipuan dari supplier.
Pembeli kurang puas dengan pelayanan dari penjual. Sedangkan dari segi produk, ada pembeli yang tidak melunasi barangnya setelah memesan atau dia tidak membayarnya. Terjadi kerusakan barang setelah sampai ke penerima sehingga harus melakukan return barang ke supplier, serta supplier tidak memberikan barang yang dipesan sesuai dengan pesanan dan tidak menggantikan barang tersebut. Untuk kelebihan toko online shop yaitu tidak terikat tempat dan waktu, pangsa pasar yang luas, media promosi yang efektif, modal dan biaya operasional yang relatif kecil. Untuk strategi pemasarannya bagi bisnis online yang dijalankan oleh seseorang pengusaha, cara mempromosikannya adalah dengan rekan pengusaha dan berafiliasi bisnis dengan online shop. Mempromosikannya melalui media elektronik berupa WhatsApp, Facebook, dan Instagram, serta TikTok. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu modal utama bisnis adalah kepercayaan. Jadi, rawan dengan penipuan, rawan hacker, serta wujud barang atau jasa ditawarkan di dunia maya biasanya banyak komplain. Berikut ini adalah analisa SWOT. Untuk strength-nya, respon yang didapat dari konsumsi mengenai barang atau segala macam yang berhubungan dengan usaha ini bisa diterima dengan sangat cepat tanpa melalui pihak-pihak seperti atasan dan lain sebagainya. Untuk online shop dinilai lebih mudah untuk memahami kemauan dan kebutuhan pelanggan. Bisnis online shop adalah bisnis yang sedang marak dan menjanjikan. Modal yang dibutuhkan juga relatif kecil karena minimnya pengeluaran. Barang di online shop menjadi lebih murah dari barang yang dijual secara konvensional. Lebih dekat dengan pelanggan, pilihan produk lebih banyak juga karena biasanya memakai sistem pre-order. Pasar yang tidak terbatas bisa dijangkau siapa saja. Transaksi bisa dilakukan dengan mudah dan dalam waktu 24 jam. Pengiriman produk yang profesional seperti JNE, Tiki, Wahana, serta lainnya, dan juga time saving. Untuk weakness-nya sendiri, yaitu penipuan mudah sekali terjadi di dalam online shop. Hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Saingannya sangat banyak, belum adanya undang-undang yang mengatur tentang internet marketing sehingga apabila ada masalah, tidak bisa menuntut. Meskipun profesional dalam jasa pengiriman masih sering membuat kesalahan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya dengan online shop. Proses pengiriman memakan waktu terutama semakin maraknya online shop saat ini. Sering adanya ketidakpuasan dari pelanggan, mahalnya biaya kirim, masyarakat sering sekali ragu akan kualitas barang kita, serta promosi yang terbatas, mahal, dan sering kali diajukan. Untuk opportunity-nya, yaitu tren yang selalu berganti membuat online shop lebih mudah beradaptasi karena online shop lebih fleksibel. Teknologi yang selalu membuat online shop juga akan terus berkembang. Ekspansi bisnis yang sangat global, selalu tersedia setiap hari 24 jam dalam 7 hari. Perkembangan bisnis yang cepat dan cakupannya yang luas. Promosi yang bisa dilakukan kapan saja membuat online shop kami akan terus dilihat oleh pelanggan. Banyaknya masyarakat yang gila belanja, terutama belanja online menjadi salah satu kesempatan besar kami. Barang yang bagus dan murah membuat online shop semakin ramai. Sedangkan untuk treats-nya sendiri yaitu persaingan yang sangat banyak, perubahan lingkungan pasar, inovasi produk yang harus selalu dilakukan, tidak adanya privacy, karena data-data pelanggan akan diketahui untuk keperluan pengiriman. Banyak mindset yang tetap menganggap belanja online sangat beresiko dan serta penipu berada di mana-mana. Untuk strategi banding fashion anak, fashion pria, serta fashion wanita. Strategi banding e-commerce Tokopedia sebagai contoh, yaitu strategi pelaku bisnis elektronik e-commerce atau Tokopedia dalam hal ini dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan macam strategi yang mana para pelaku bisnis telah menguasai segmen pasar yaitu mampu melihat peluang dan kebutuhan pasar yang dibutuhkan saat masa pandemi seperti kebutuhan masker, obat-obatan, vitamin C, pakaian santai baik pria dan wanita dan kebutuhan tersier lainnya yang dijual di Tokopedia. Adapun tawaran yang selalu jadi peminat para konsumen adalah gratis ongkir, pembayaran COD, cashback, dan style produk yang mereka jual. Untuk selanjutnya, menarik konsumen di masa pandemi COVID-19, para mitra Tokopedia yang menjual produk sama, namun perbandingan harga yang berbeda, harus mampu aktif dalam mengenalkan toko-tokonya karena hal ini sangat mempengaruhi rating pada toko. Semakin sering live akan mengajak para konsumen untuk berkunjung dan belanja. Toko-toko konvensional juga masih menjadi pesaing besar bagi para pelaku bisnis, sehingga para pelaku bisnis juga bukan hanya jual secara online, namun juga online saat telah memiliki toko sendiri. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.